Shalom, selamat siang menjelang sore. Puji Tuhan, kembali bersama saya Adik Tavianus. Sekian lama dimana saya tidak membuat video karena ada berbagai hal yang harus saya gumuli dulu, dan saya harus kembali menyampaikan pesan Tuhan di tahun yang baru, di bulan Januari tahun 2024, di mana pesan ini bukan sekedar saya acomot, saya ambil asal saya bagikan, tetapi ada yang Tuhan taruh di hati saya, ingin saya sampaikan kepada kita semua sebagai renungan, dan kita menjadi anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, dan lebih lagi di dalam firman-Nya, apa yang harus kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa sih yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan maukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya? Mari ada pesan Tuhan di tahun 2024 ini untuk kita lakukan, dan kita lebih lagi melakukannya di dalam Injil Yohanes pasal ke-15, Injil Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-17. Inilah pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya ingin berbagi bagi saudara dimanapun saudara berada, dari kalangan apapun. Puji Tuhan. Di mana bunyi firman Tuhan dalam ayat 17, Injil Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada muridnya pada saat itu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Mengapa Tuhan memerintahkan ini? Supaya kita juga harus saling mengasihi, karena kita lihat kalau Bapa di sorga sudah mengasihi kita, Yesus sudah mengasihi kita. Bapa di sorga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai anak Allah rela mati bagi saya dan saudara karena Dia mengasihi kita. Nah, kita sebagai anak-anaknya Allah, kita sebagai orang-orang kepunyaannya Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hari ini Tuhan mau kita lebih lagi untuk mempraktekkan kasih itu kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ketika kita mempraktekkan kasih itu, yaitu kasih Allah di dalam diri kita yang kita terima dengan cuma-cuma lewat Kristus, oleh karena kasih itu kita dipulihkan, oleh karena kasih itu kita diselamatkan, oleh karena kasih itu kita menjadi anak-anaknya Allah, maka saya percaya kasih Allah yang kita telah terima dengan cuma-cuma, kita harus berikan dan kita harus praktekkan kepada dunia ini yang belum mengenal Kristus, yang belum menerima Tuhan. Tujuannya apa? Nah, sebelum sampai ke tujuan, saudara harus dapat melihat hati saudara terlebih dahulu. Memang untuk mengasihi orang-orang yang tidak suka dengan kita, mungkin pernah menyakiti hati saudara dan saya, mungkin telah membuat kita tersakit, ada luka-luka hati, mungkin pacar saudara, mungkin tetangga saudara, mungkin istri saudara, mungkin suami saudara, mungkin anak saudara. Tetapi saya ingin katakan, janganlah engkau menyimpan rasa sakit hati, dendam, apapun itu, sebab itu adalah penghalang di dalam pertumbuhan kerohanian sebagai anak Tuhan. Oleh sebab itu Kristus inginkan kita hari ini dan untuk selamanya untuk melepaskan terlebih dahulu pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti kita, yang mengecewakan hati kita. Puji Tuhan, sekalipun itu musuh-musuh Tuhan kata ampuni mereka. Tetapi bagaimana Om, bagaimana Pak Pendeta, bagaimana Pak Penggil, itu udah menyakiti saya yang disakiti. Nah, kita kembali, bagaimana kita sudah menyakiti Allah terlebih dahulu lewat kelakuan kita, lewat dosa-dosa kita. Tetapi Allah tidak pernah membenci, namun Allah tetap mengasihi kita. Kita pandang pada Kristus, minta Tuhan tolong pulihkan hati saya dan saudara. Maka ketika hati yang baru ini, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita yang telah menerima firman-Nya, maka saya percaya saudara dapat mengampuni orang yang pernah menyakiti saudara. Oleh karena apa? Roh Allah yang ada di dalam hati saudara, dan hati yang baru yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan berkata tadi, kasihlah seorang akan yang lain. Oleh karena kasih ini, maka orang-orang akan melihat Kristus itu hidup, Kristus itu nyata. Di mana? Di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anaknya Allah. Puji Tuhan. Mari kita belajar untuk kembali mengasihi. Kita tinggalkan cara hidup yang lama, yaitu memiliki hati yang benci, memiliki dendam satu dengan yang lain. Hari ini kita harus saling melepaskan pengampunan. Kalau saudara punya luka hati yang disebabkan oleh anak saudara, oleh
suami saudara, oleh anak saudara, oleh istri saudara, oleh tetangga, oleh teman-teman, bahkan rekan di dalam gereja. Mari saya ingin katakan, saudara lepaskan pengampunan. Saudara lepaskan untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Jalin kembali hubungan yang baik. Sebab Tuhan mau adanya kesatuan yang didasari oleh kasih. Kalau kita tidak ada mengasihi, akan terjadi perpecahan di dalam suatu kelompok tersebut. Kalau suatu kelompok itu tidak ada lagi kesatuan, maka musuh-musuh akan mudah menyerang, menghancurkan kekuatan dari kelompok tersebut. Oleh sebab itu, Kristus ingin kita untuk kembali di dalam kesatuan didasari dengan kasih Kristus, sehingga kita semakin menjadi kelompok atau kawanan orang-orang Kristen yang kokoh dan solid. Ketika ada masalah persoalan apapun, kita ada saling bersama bergandeng tangan. Oleh apa? Karena didasari dengan kasih, bukan didasari dengan kebencian, bukan didasari oleh kebohongan. Hubungan yang didasari dengan kebohongan, kalau didasari dengan kebohongan, tetap akan mengalami namanya kehancuran. Kenapa? Kesatuan yang dibuat celah, sehingga celah kecil itu akan mudah musuh masuk dan dapat menghancurkan kesatuan kehidupan kelompok anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, jalinlah hubungan dengan kasih. Kalau ada masa lalu apapun, saya ingin katakan, mari kita lepaskan pengampunan. Kita minta Tuhan, tolong Tuhan sanggupi, tolong pulihkan hati saya. Saya tidak mau hidup di dalam luka hati yang lama ini, yang saya simpan. Saya mau melepaskan pengampunan. Tolong pulihkan kembali, berikan hati yang baru di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah hati kita. Tuhan sanggup membalut hati kita yang luka. Tuhan sanggup memberikan hati yang baru bagi saya dan saudara, asalkan kita percaya dan datang kepada Kristus. Dan saya percaya firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita akan dapat melakukan firman ini karena apa? Dengan hati yang baru dan pimpinan Roh Kudus. Lalu ketika kita sudah melakukan firman ini, saya percaya saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Sebab ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau kita hidup di dalam kasih Allah dan mau melakukan perintah ini, maka saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam kasih Allah, tinggal di dalam kasih Bapa, tinggal di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari, jika saudara ingin berdoa, minta dipulihkan, saya rindu ingin berdoa bagi saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang hamba sembah di dalam nama Yesus Kristus, di mana hamba berdoa bagi teman-teman, rekan-rekan yang di luar sana yang melihat channel ini, walaupun singkat, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Bapa, Engkau Tuhan yang mampu memulihkan hati mereka. Di dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, jamah hati mereka yang telah dilukai, yang telah pernah disakiti. Di dalam nama Yesus, saya percaya Engkau yang sanggup mengubah hati mereka yang terluka. Engkau sanggup menyembuhkan hati mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mengasihi dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti mereka. Di dalam nama Yesus, berikan hati yang baru. Roh Kudus memampukan mereka untuk mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka akan melihat bahwa Kristus Yesus nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, lewat kehidupan kami sehari-hari, lewat kehidupan kami, lewat apa yang kami lakukan, yang kami berikan, sehingga nama-Mu Bapa di sorga dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk tunduk, untuk rendah hati, dan melakukan firman Tuhan tiap hari. Terima kasih Tuhan, di tahun 2024 ini kami percaya ada suatu kejahatan di mana kami untuk mengasihi satu dengan lain, dan kami akan melihat banyak jiwa-jiwa yang baru datang kepada Tuhan lewat karakter kami, lewat kasih Kristus yang kami berikan, yang kami lakukan, sehingga mereka boleh datang kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Terima kasih sudah mengizinkan dan mendengarkan khotbah singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami, dari Kalimantan Barat, untuk bangsa Indonesia dan untuk semua rekan-rekan hamba Tuhan dan seluruh yang ada di seluruh mancanegara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.